Gesia, ada apa? Sepertinya dari tadi Mama lihat kamu bersedih. Aku teringat di sekolah tadi, Ma. Aku bertengkar. Oh ya, Gesia, lalu apa yang terjadi? Mereka semua memusuhiku. Oh begitu, itu karena dampak dari kamu marah, jadi mereka tidak mau berteman dengan kamu. Hati-hati Gesia, marah itu bisa menyebabkan dosa. Seperti kisah Kain yang terdapat di dalam Kejadian pasal 4, karena ia marah dan iri sampai dia tega membunuh adiknya, sehingga dampak yang ia terima adalah dia harus mengembara kemana-mana. Oh iya, Ma. Kisah Kain. Aku mau dengar dong, Ma. Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak yang pertama bernama Kain, dan anak yang kedua bernama Habel. Mereka berdua tumbuh dewasa. Kain bekerja sebagai seorang petani, dan Habel bekerja sebagai seorang gembala. Suatu saat, mereka ingin memberikan persembahan kepada Allah. Sebentar, biar aku tebak. Pasti Kain membawakan persembahan berupa sayur mayur dan buah-buahan, sedangkan Habel membawa persembahan berupa domba. Iya, kamu betul, Gesia. Kain membawakan hasil kebunnya, dan Habel membawa seekor anak domba peliharaannya dan mempersembahkan kepada Allah di mezbahnya. Persembahan Habel diterima Allah, sedangkan persembahan Kain tidak. Itu karena Allah melihat hati Kain yang tidak ikhlas, sedangkan hati Habel sangat tulus dan ikhlas dalam mempersembahkan persembahannya. Pasti Kain merasa iri dan marah kepada Habel. Iya Gesia, karena rasa iri dan marah itulah akhirnya dia berbuat jahat kepada adiknya. Lalu, apa yang dilakukan Kain? Kain merasa marah kepada Habel. Lalu Kain mendengar suara Allah yang berfirman, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Apakah Kain mendengarkan perkataan Allah? Kain tidak peduli, dia sangat marah. Ia mengajak adiknya ke padang dan memukul adiknya itu sampai meninggal. Tega sekali Kain, Ma. Hanya karena rasa iri dan marah, dia tega membunuh Habel. Allah mengetahui apa yang telah diperbuat Kain. Allah mengetahui segalanya. Lalu Allah berfirman kepada Kain, "Karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tidak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana, jauh dari rumah. Engkau harus mencari makananmu di sana-sini, engkau akan menjadi pengembara." Oh, berarti itu dampak yang diterima Kain kan, Ma? Seperti perbuatanku tadi di sekolah. Karena aku marah dan bertengkar dengan mereka, akhirnya mereka tidak mau berteman denganku. Iya, Gesia. Dosa tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya, iri hati, dengki, marah, serakah, angkuh, dan keinginan untuk menguasai diri. Cerita tentang Kain yang membunuh Habel dilandasi oleh perasaan iri, karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahannya, sehingga ia marah dan membunuh adiknya. Dosa memberikan dampak buruk terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak dosa bagi diri kita sendiri adalah kita dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, dan tidak damai. Dan dampak dosa lainnya adalah penghukuman yang kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Ma, berarti saat aku marah tadi, aku berdosa ya, Ma? Iya, Gesia, dosa dapat terjadi ketika kita marah, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Ma, berarti aku harus meminta maaf kepada teman-temanku. Iya, kamu harus segera meminta maaf kepadanya dan memohon pengampunan kepada Allah.
Karena dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Hanya Yesus yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tidak ada jalan yang lain. Baik, Ma, aku pasti melakukannya.